Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memudahkan kita untuk mendengarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat. Walaupun hanya sekedar mendengar saja, itu sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya masuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengelokkan, membaguskan wajah-wajah orang yang mendengarkan hadis-hadis dariku. Masya Allah, ya, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai dia hafalkan, dia amalkan, dan dia sebarkan dan ajarkan kepada orang lain. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, nikmat yang satu ini hendaknya terus kita syukuri dan kita jaga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan untuk kita semuanya. Masuk ke pembahasan yang berikutnya di bab 559. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun man ulqiya lahu wisada. Bab orang yang diberi bantal. Wisadah itu artinya bantal. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Amr ibnu Auf qala haddatsana Khalid ibnu Abdillah an Khalid an Abi Kilabah qala akhbarani Abul Malih. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr ibnu Auf menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Khalid dari Abu Kilabah. Beliau berkata, akhbarani Abul Malih. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abul Malih. Qala dakhaltu ma'a Abik Zaid ala Abdillah ibni Amr. Katanya aku
pernah masuk menjumpai Abdullah ibnu Amr bersama bapak kamu Zaid, ya. Fahaddatsana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu saumi. Kemudian diinformasikan, disampaikan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan mengenai puasa yang aku lakukan. Ya. Fadakhala alayya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk menjumpaiku. Fa'alqaitu lahu wisadatan min adamin hasyuha lifun. Jadi bacanya itu lifun. Ya. Maka aku pun memberikan kepadanya bantal kulit yang disama yang berisikan serabut kulit pohon kurma. Kan kita sebutkan nanti beberapa faedah-faedah yang bisa kita petik di hadis yang berada di hadapan kita ini insyaallah taala. Fajalasa 'alal ard. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk duduk di atas tanah. Wasaratil wisadatu baini wa bainahu. Maka bantal itu, bantal yang tadinya aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di antara aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ama yakfika min kulli syahrin thalathatu ayyamin. Tidakkah cukup untukmu berpuasa 3 hari dalam sebulan? Ya. Ini menunjukkan bagaimana cinta kasih sayang Nabi kepada umatnya. Katanya, apakah enggak cukup engkau ketika berpuasa sunnah itu cuman 3 hari doang dalam sebulan? Qala qultu ya Rasulullah. Qala khamsan. Artinya apa? Dia mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan apa? Ya, saya masih mampu berpuasa lebih dari 3 hari dalam sebulan, itu aku masih sanggupi. Kata Nabi khamsan, kalau begitu cukup 5 hari doang kamu berpuasa dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, artinya itu belum cukup. Saya masih mampu berpuasa sunnah lebih dari 5 hari dalam sebulan. Qala sab'an. Kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berpuasa 7 hari dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, artinya apa? Belum cukup. Saya masih sanggup kok wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa lebih dari 7 hari dalam sebulan, itu aku masih sanggup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tis'an. Kalau gitu puasa 9 hari saja dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, belum cukup. Ya, aku masih sanggup berpuasa sunnah dalam sebulan lebih dari 9 hari. Qala ihda al-asyaratah. Kalau gitu kamu puasa 11 hari dalam sebulan. Subhanallah. Ya. Qultu ya Rasulullah. Ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu belum cukup buat saya. Masih mampu kok saya. Masih kuat kok saya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sauma fauqa saumi Daud syatrud dahr. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Kata Nabi, tidak ada lagi puasa yang lebih bagus, tidak ada lagi puasa yang lebih afdal dari puasa sunnah melebihi puasanya Daud alaihissalam. Ya, puasa Daud alaihissalam. Ya.
Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Subhanallah. Ya, jemaah sekalian, luar biasa. Hadis yang berada di hadapan kita ini beragam hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, dalam penggalan hadis yang berlalu di hadapan kita tadi itu, katanya fahaddatsana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu shauming. Telah diinformasikan kepada kami bahwa Nabi diceritakan tentang puasa yang saya lakukan. Puasa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Amr. Paham jamaah sekalian? Dari sini apa? Diperbolehkan. Pelajaran yang kita bisa petik apa? Diperbolehkan bagi seseorang untuk menceritakan amal perbuatan, amal kebaikan yang dia lakukan dengan syarat selamat dari perasaan riya. Itu diperbolehkan dalam Islam. Ya, menceritakan kebaikan, amalan soleh yang kita lakukan itu diperbolehkan di dalam Islam dengan catatan aman dari perasaan riya. Karena jamaah sekalian, dalam beberapa kondisi dan keadaan kita diperhadapkan untuk apa? Menceritakan amalan kebaikan tersebut. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan hati orang, untuk mengajak orang agar melakukan amalan yang semisal dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Boleh, alhamdulillah. Di sana tuh ada masjid yang qadarullah, ya, macet pembangunannya. Gak ada lagi duit panitiahnya, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk nyumbang kemarin 5 juta. Alhamdulillah. Dia ceritakan kepada temannya. Tujuannya apa? Ngajak temannya. Tujuannya apa? Biar temannya tersentuh untuk ikut mengambil bagian bersedekah dalam pembangunan masjid tersebut. Itu diperbolehkan dengan catatan tadi apa? Jaga hatinya kita. Ini yang bahaya ini. Di sini nih jamaah sekalian, bahaya ini. Kalau dia ceritakan itu dalam rangka untuk riya, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, itulah yang haram dalam Islam. Ya, wong ini diceritakan ini, dzukira lahu shaumi, ceritakan tentang puasa yang saya lakukan. Makanya pada kala alayya, Nabi pun datang menjumpai aku, faal qaitu lahu wisadatan min adamin hasyuha lifun. Maka Abdullah ibnu Amr pun memberikan bantal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari kulit yang disamak yang berisikan serabut kulit pohon kurma. Apa yang kita bisa ambil pelajarannya apa? Bagaimana para sahabat itu memuliakan tamunya. Ya. Juga pelajaran yang kita bisa dapat bagaimana kehidupan kesederhanaan yang ada pada sahabat di saat itu. Gak ada lagi perkara yang lain yang lebih bagus untuk dia sajikan kepada Nabi. Yang ada itu bantal di saat itu. Itu pun terbuat dari apa? Serabut kulit pohon kurma. Ya. Sekiranya ada yang terbaik dari semua itu pasti akan dia suguhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran Islam membimbing kita untuk apa? Menghormati, memuliakan tamunya kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Tamu itu enak. Tamu itu enak bagi kita, bagi tuan rumah. Kenapa? Rezekinya dari Allah dititipkan lewat kita. Kita yang berikan, kita yang berpahala. Ya, enggak mengurangi rezekinya kita itu. Kalau ada tamu enggak mengurangi rezekinya kita. Memang sudah jatahnya dia yang dititipkan Allah lewat kita. Maka jangan ragu-ragu untuk memuliakan tamunya kita. Ya. Fajalasa 'alal ard. Bayangkan ini, Nabi dipersilahkan ya untuk duduk di atas bantal, tapi beliau lebih milih apa? Duduk di atas tanah. Ini menunjukkan apa? Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak semuanya kaum muslimin dan muslimat, mari berjuang untuk meremukkan rasa kiber, kesombongan yang ada pada dirinya kita.
Gak pantas. Orang-orang yang masih bercokol di dalam hatinya kesombongan sekecil biji sawi pun itu akan menghalangi dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Diremukkan, dilawan. Jangan dibiarkan rasa sombong itu menguasai hatinya kita, memenuhi hatinya kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatun min kibr. Tidak bakalan masuk ke dalam surga Allah seorang hamba yang di dalam hatinya masih bercokol sifat sombong walaupun sebesar biji sawi yang paling kecil aja. Sedikit aja sombong itu masih ada dalam dirinya kita, maka itu sudah cukup akan menjadi penghalang antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasaratil wisadatu baini wa bainahu, maka bantal yang tadi aku suguhkan berikan kepada Nabi itu ternyata beliau letakkan antara aku dengan dia. Subhanallah, dipakai berdua ya. Faqala li, maka Nabi pun mengatakan kepada Abdullah bin Amr. Kan tadi udah diceritakan nih, wahai Rasul, Abdullah bin Amr itu demikian dan demikian. Ya. Jadi dalam riwayat yang lain jamaah sekalian itu yang masuk menjumpai Nabi itu bapaknya Abdullah bin Amr, Amr bin Al-As. Karena melihat anaknya ini begitu semangatnya beribadah, sampai dikhawatirkan nanti mengganggu kehidupan rumah tangganya. Di sini apa? Bolehnya orang tua untuk melihat kemaslahatan bagi anaknya walaupun sudah berkeluarga. Yang penting jangan terlalu masuk. Ya, lihat ini bahaya ini. Kok dia puasa terus sementara istrinya kan butuh juga. Ya, yang namanya kebutuhan. Ya, akhirnya tanya. Ya. Bapaknya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tanya, faqala li, Nabi bertanya kepadaku, ama yakfika min kulli syahrin salasatu ayam. Tidakkah cukup wahai Abdullah bin Amr untuk kamu puasa 3 hari dalam sebulan? 3 hari aja. Ini apa ini? Menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada kita selaku umatnya. Gak ada orang yang lebih mencintai umatnya kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin ajarkan kepada kita apa? Al-iktisadu fil ibadah. Sederhana dalam ibadah. Jangan ekstrim, jangan bermudah-mudahan. Itu yang namanya pertengahan, itu yang paling bagus dalam segala perkara, dalam urusan dunia dan dalam urusan apa? Agama. Al-iktisad artinya apa? Pertengahan di dalam beribadah. Tengah malam bangun jam 3 sholat, jangan sama sekali nggak tidur ya. Besoknya apa? Nggak bisa bangun sholat subuh, ya, nggak bisa cari nafkah, padahal anaknya 5, istrinya lagi hamil, ya gimana ini? Ya, nggak boleh. Maka apa? Al-iktisadu fil ibadah, sikap pertengahan di dalam beribadah. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan berupa ibadah, ada hak istrinya kita, ada hak anaknya kita, ada hak dirinya kita terhadap tubuhnya kita untuk kita istirahatkan. Nah, itu muslim yang bagus. Ya. Kalau ngantuk tengah malam setelah sholat, tidur dulu, tidur. Jangan dipaksain. Ya. Kata Nabi, cukuplah 3 hari doang kamu puasa dalam sebulan. Itu juga bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain itu penyebutannya apa? 3 hari tersebut apa? Puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15 di kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Jangan lihat kalender Masehi tanggal 13 baru berpuasa, enggak. Tapi kalendernya itu apa? Hijriyah. 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu puasamu, puasa Ayyamul Bid. Masya Allah kalau Allah mudahkan. Ada sebagian ulama menerangkan bahwa 3 hari tersebut bebas. Itu juga bagian dari sunnah Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Awsani khalili bitalasatin. Nabi kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara, kata Abu Hurairah. Wa an asum
thalathata ayamin fi kulli syahr. Untuk aku berpuasa 3 hari dalam sebulan. Itu sunnah Nabi. Kalau enggak sanggup puasa Daud, enggak sanggup puasa Senin Kamis, ya puasa ini 3 hari dalam sebulan nih. Kapan itu Ustadz? Boleh di awal bulan sehari, tanggal 10 puasa lagi, puasa yang kedua, di akhir bulan puasa lagi, boleh, bebas. Mau berturut-turut langsung 3 hari, silahkan. Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Ya. Qala qultu ya Rasulullah. Belum cukup, wahai Rasulullah. Saya masih mampu. Kata Nabi, udahlah kamu puasa 5 hari dalam sebulan. Saya masih sanggup 7 hari, masih sanggup 9 hari, masih sanggup 10 hari. Kemudian Nabi sudah katakan, udah, gak ada lagi puasa yang lebih bagus, yang lebih hebat dari puasa sunnah dibandingkan puasa apa? Daud alaihissalam. Ya, puasa Daud. Apa itu? Puasa sehari, besok istirahat, besoknya lagi puasa. Paham ya jamaah sekalian? Gak ada lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian, ya, di dalam riwayat yang lain kata Abdullah ibnu Amr, falaitani qabiltu rukhsata Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dzaka anni kabirtu wa dha'aftu. Waduh, kata Abdullah bin Amr ketika sudah tua. Ya, itu kan tadi ngomong jadi ketika masih muda ini. Ketika udah tua, waduh, ya. Duhai sekiranya dulu saya mengambil keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa 3 hari cukup. Sanggup yang lainnya perbanyak lagi. Jangan terlalu berlebihan. Katanya udah, sekarang saya sudah tua, sudah merasakan apa? Kelemahan. Ya, nyesal sendiri. Abdullah ibnu Amr. Ya, jadi jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di antara petikan-petikan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama tadi apa? Bolehnya menceritakan amalan kebaikan kepada orang lain dengan syarat jaga hatinya kita dari perasaan riya. Jaga hatinya kita bahwa kita ceritakan itu bukan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Yang kedua, ya, bahwa puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud alaihissalam. Puasa Daud alaihissalam, puasa sehari, berbuka sehari. Ya, Ustadz, kalau bertepatan dengan puasa Senin Kamis, mana saya dahulukan? Ya dahulukan Daud, puasa Daud alaihissalam, karena itu yang paling mulia itu, yang paling mulia. Kalau kita mampu lakukan. Ustadz, kalau saya puasa Daud alaihissalam lemas saya, nggak mampu saya pergi kajian, jangan puasa Daud kalau lemas. Ya, ya. Jadi kalau nggak sanggup, maka ambil puasa yang lainnya, yang lebih kita mampu, yang tidak mengalami ataukah menghalangi aktivitasnya kita. Ya. Kemudian juga apa? Al-iktisad fil ibadah, sikap pertengahan dalam hal ibadah. Makanya Nabi itu rada sedikit marah ketika beliau masuk masjid melihat ada gantungan apa? Tali. Nabi heran, ini talinya siapa ini? Katanya talinya si fulanah, perempuan itu, wahai Nabi. Dia itu sholat malam, senang sholat malam, sholat tahajud. Kalau dia ngantuk sholat, dia bisa pegang di tali tersebut. Kata Nabi, lepaskan, copot tali tersebut. Kalau kalian ngantuk, tidur. Nanti kalau fresh lagi, bangun sholat, tutup dengan witir. Barakallahu fiik. Jadi luar biasa ini. Ya, bentuk kasih sayang dan kelemah lembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang berikutnya, ya, di hadis yang berikutnya, qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibnu Khumair, an Abdullah ibnu Busr,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala abihi fa alqalahu qatifa fajalasa 'alaiha. Kata Imam Bukhari menceritakan kepada kami Muslim Ibnu Ibrahim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid bin Khumair dari Abdullah bin Busr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan ayahnya. Kemudian ayahnya tersebut menghamparkan qatifah, ya, hamparan, beliau lalu duduk di atasnya. Ya. Subhanallah. Ini sekali lagi pelajaran bagaimana memuliakan tamu, apalagi kalau tamu yang berkunjung tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk di bab yang berikutnya 560, kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun al-qurfuso, duduk bertelekan, ya. Qurfuso itu jamaah sekalian, seseorang duduk di atas pantatnya, kemudian dia melipat pahanya ke arah perutnya, merangkul dengan kedua tangannya di atas betisnya. Bisa dipahami enggak? Mau dikasih contoh? Ya, mau kasih contoh ya. Duduk qurfuso. Enggak apa-apa ya di sini ya. Lututnya juga lagi bermasalah nih. Ini duduk qurfuso, ya, ini namanya apa ini? Duduk qurfuso, duduk dengan bertelekan. Nanti akan kita sebutkan beberapa bentuk-bentuk duduk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi apa itu? Qurfuso, ya, duduknya itu di atas pantatnya sini. Begini nih, kurang lebihnya. Ya. Oh iya, Masya Allah. Duduk bertelekan. Ya. Katanya, haddatsana Musa, qala haddatsana Abdullah Ibnu Hasan al-Ambari, qala haddatsatni jaddataya Sofiyah bintu Ulaibah wa Duhaibah bintu Ulaibah wa kanata rabibatai Qailah wa annahuma akhbarathuma Qailah qalat ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'idan qurfusa falamma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsa ur'idtu minal faraqi. Kata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, kata Imam Bukhari, Musa menceritakan kepada kami, ya, katanya haddatsana Abdullah qala haddatsana Musa. Musa menceritakan kepada kami, dia berkata Abdullah bin Hasan al-Ambari menceritakan kepada kami, ia berkata dua nenekku yang bernama Sofiyah bintu Ulaibah, ya, kemudian Duhaibah bintu Ulaibah, ya, keduanya adalah anak tiri dari Qailah. Bahwa Qailah mengatakan, ya, bahwa Qailah mengatakan, aku pernah, ya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan bertelekan, itu duduk qurfusa tadi, ya. Falamma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi' fil jilsa ur'idtu minal faraq. Ketika aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan merendah,
maka aku pun menjadi gemetar karena ketakutan. Ya. Ya, jadi jamaah sekalian ini juga merupakan salah satu bentuk ya dari cara duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan di akhir dari pembahasan kita ini ya beberapa tata cara duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Qailah ini menceritakan bahwasanya dia pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan bertelekan, duduk kurfusok namanya. Ya, dan itu ya diperbolehkan dalam Islam. Maka kata beliau, ketika aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk mutakhasyi, al-mutawadhi, duduk dengan merendah, subhanallah, maka aku pun gemetar karena ketakutan. Ya, melihat bagaimana sifat rendah hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduknya demikian, ya, duduknya demikian itu. Kemudian yang berikutnya kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun ya at-tarabbu', duduk bersila. Nah, kalau duduk bersila kan udah paham semua ini. Kalau tadi duduk kurfuso, duduk bertelekan ya tadi itu bentuknya. Ya, jadi duduknya itu di atas pantatnya, kemudian tangannya memegang kedua lututnya. Bab at-tarabbu', duduk bersila. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar, qala haddatsana Muhammad ibnu Utsman al-Qurashi, qala haddatsana Zayyal ibnu Ubaid ibnu Hanzalah, qala haddatsani jaddi Hanzalah ibnu Hizyam, qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu jalisan mutarabbi'an. Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad ibnu Utsman al-Qurashi menceritakan kepada kami, ia berkata Zayyal ibnu Ubaid ibnu Hanzalah, kakekku Hanzalah menceritakan kepada kami, ia berkata ataitun Nabi, saya pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melihat beliau sedang duduk bersila, ya, sedang duduk bersila, subhanallah. Ya. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, mutarabbi' itu duduk dengan menggabungkan kedua kaki di bawah paha dengan menyilang, seperti yang kita ketahui, duduk bersilah namanya. Ya. Hadis yang berada di hadapan kita ini hadis yang hasan, insyaallah taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada sebuah pembahasan juga sekalian diselipkan nih. Kalau sekiranya ada orang yang sakit, ya orang sakit, qadarullah, dia nggak mampu sholat berdiri, gimana bentuk duduknya? Kan di dalam hadis Imran ibnu Husain, Nabi SAW mengatakan apa? Sholli qa'iman. Ini hukum asalnya ini. Ketika sholat wajib, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu nggak sanggup, maka sholatlah kamu dalam keadaan apa? Duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu nggak mampu sholat berdiri, duduk, maka berbaring. Ini kita berbicara soal apa? Soal hukum sholat wajib. Kalau sholat sunnah terserah, mau berdiri boleh, mau duduk langsung boleh. Cuman tentunya orang yang sholat sunnah dalam kondisi duduk, dalam keadaan dia mampu berdiri, beda pahalanya. Ya. Berbeda dengan apa? Sholat wajib. Itu bagian dari rukun tuh. Nggak sah sholat orang yang sanggup berdiri ketika sholat wajib tapi dia duduk. Nggak sah itu sholatnya. Ya. Sekarang kita berbicara tentang orang yang sakit nih. Mumpung terlewatkan dalam pikiran nih. Ya.
Kalau ada orang yang sakit, nggak mampu berdiri dia, maka dia sholatnya apa? Duduk. Gimana bentuk duduknya? Ya, itu kan jadi pertanyaan. Bentuk duduknya itu gimana? Ya, para ulama dari 4 mazhab tersebut itu menyebutkan dia boleh duduk mutarabbian, duduk dalam keadaan bersilah ketika sholat, ataupun duduknya apa? Iftirash. Ya, itu yang disebutkan oleh para al-ulama. Ya, itu yang disebutkan oleh para al-ulama bahwa diperbolehkan bagi ya orang-orang yang dalam kondisi sakit, ada uzurnya, yang nggak mampu berdiri ketika sholat wajib, boleh baginya untuk dia duduk. Dan bentuk duduknya terserah sesuai dengan apa? Kemampuan, kenyamanan yang dia rasakan. Ya, itu bittifaq al-madzahib al-fiqhiyah al-arba. Sepakat itu ulama yang 4 mazhab. Hambali, ya, Syafi'iyah, ya, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Ahnaf, semuanya sepakat. Untuk orang-orang yang sakit, boleh ketika dia sholat mutarabbian, duduk bersilah, boleh juga dengan duduk al-iftirash, ya boleh. Ya, dalilnya tadi itu Imran ibn Husain, Nabi katakan fasolli qa'idan, kalau kamu nggak sanggup berdiri maka sholatlah kamu duduk. Dan di dalam hadis ini Nabi nggak sebutkan tata cara duduknya gimana, maka diambil dari keumuman ucapan Nabi, duduk ya duduk apa saja, mana yang lebih mengenakan bagi orang yang sakit tersebut. Ya, alasan yang kedua, karena orang yang sakit tersebut gugur kewajiban untuk melaksanakan rukun-rukun sholat. Ya, diantaranya apa tadi? Itu berdiri. Boleh baginya apa? Duduk senyaman mungkin yang dia rasakan. Ya, barakallahu fiik. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian di hadis yang berikutnya, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, 1180. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsani Ma'an. Ya. Qala haddatsani Abu Zuraik annahu ra'a Ali ibni Abdullah ibni Abbas jalisan mutarabbi'an wadi'an ihda rijlai alal ukhra al-yumna alal yusra. Ibrahim ibn Munzir menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'an menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Zuraik menceritakan kepadaku, ia melihat Ali bin Abdullah bin Abbas duduk bersilah dengan meletakkan salah satu kakinya pada yang lain, kaki kanan di atas kaki kiri. Hadis ini hadis yang dhaif. Dalam sanadnya terdapat Abu Zuraik, seorang yang majhul, yang enggak diketahui ya keadaannya. Kemudian hadis 1181, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan an Imran ibnu Muslim qala raaitu Anas ibni Malik yajlisu hakadza mutarabbi'an wa yada'u ihda qadamaihi 'alal ukhra. Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Imran bin Muslim yang berkata, aku melihat Anas bin Malik radhiyallahu taalaan duduk demikian, yaitu duduk bersilah ya, dengan meletakkan salah satu kakinya pada yang lain. Sudah ma'ruf ini insyaallah. Jadi ketahui duduk bersilah ya, sering kita lakukan ya. Barakallahu fik, wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya babun al-ihtiba, duduk ihtiba ya. Qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Wahab ibnu Jarir qala haddatsana Qurrah ibnu Khalid qala haddatsani Qurrah bin Musa al-Hujaimi an Salim an Sulaim ibni Jabir al-Hujaimi qala ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin fi burdatin.
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata, Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, Qurrah bin Musa al-Hujaimi menceritakan kepada kami dari Sulaim ya bin Jabir al-Hujaimi, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau sedang duduk ihtiba, duduk memegang lutut, ya, mau diperagakan. Ya, jawab sekalian. Ya, dia peragakan dulu cara duduknya Nabi. Kalau yang pertama tadi apa? Hah? Hah? Kurfuso. Kau kan? Kurfuso. Kalau duduk bersila, ya biasa nih. Nah, duduk bersila. Sholat juga Allahu Akbar. Kalau lagi sakit, ya. Kalau dulu ihtiba, gini nih. Duduk ihtiba. Paham ya jemaah sekalian? Ihtiba. Nanti kita terangkan. Ya, ihtiba ini. Nah, ini ihtiba. Barakallahu fiik. Katanya, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin fi burdatin wa inna huddabaha la'ala khadamaihi. Katanya aku mendatangi Nabi, kata Sulaim bin Jabir al-Hujaimi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau sedang duduk ihtiba, duduk dengan memeluk dan memegang kedua lututnya seperti yang kita contohkan tadi. Di dalam burdahnya, di mana rumbai-rumbai burdah tersebut berada di atas kedua telapak kakinya. Ya, kemudian fakultu, maka Sulaim bin Jabir al-Hujaimi mengatakan, ya Rasulullah, ya, ausini, ya, katanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berikan wasiat kepadaku. Jadi jamaah sekalian boleh tuh. Ya, kalau kita lagi futur, kita lagi merasa keimanannya kita lagi menurun, ya, minta dong nasihat kepada orang lain. Dari ustadznya kita, dari ustazahnya kita, dari orang-orang yang kita anggap bisa memberikan nasihat, yang bisa kemudian menumbuhkan dan mengembalikan semangatnya kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, yang bisa kemudian mengingatkan kita akan kampung akhirat. Kan kita bisa rasakan sendiri bahwa imannya kita ini sedang menurun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman seiring bertambahnya amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan berkurangnya iman, merosotnya iman, menipisnya iman seiring kemaksiatan, kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh kita nasihat kepada orang-orang yang kita percaya akan bisa memberikan semangat kita lagi di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Katanya, ausini, tolong dong berikan nasihat kepada saya, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, alaika bittiqaillahi azza wa jalla. Subhanallah. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang paling bagus. Katanya alaika bittiqaillahi azza wa jalla. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hukumnya takwa? Wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan mustahab. Ya. Ya. Di dalam fatwa Syekhul Islam beliau sebutkan bahwa takwa itu, ya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Demikian pula Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Apa itu takwa? Kata para ulama, ya, maknanya dua, unsurnya dua. Fi'lul awamir wa tarku an-nawahi. Itu aja. Takwa itu kamu kerjakan perintah Allah dalam bentuk ketaatan-ketaatan, dan yang kedua, kamu tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya sebenar-benarnya takwa? Diterangkan di dalam ayat yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Itulah makna haqqa tuqatihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan amal, sesuai dengan apa, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Apa maknanya haqqa tuqati? Diterangkan ayat yang lainnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Itu tafsir ayatnya itu. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian pula diterangkan penjelasannya oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika menjelaskan ayat itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu maknanya bukan berarti kita bergampang-gampangan dalam melakukan amalan kebaikan, bukan. Tapi apa? Lakukan amalan kebaikan sesuai dengan usaha kita yang paling maksimal. Contohnya tadi itu. Kalau kamu nggak mampu sholat berdiri duduk, itulah haqqa tuqati. Kalau kamu nggak sanggup duduk baring, itulah haqqa tuqatihi. Ya, subhanallah. Dan nasihat inilah yang paling sering disebutkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita bertakwa kepada Allah bukan cuma di masjid. Kita bertakwa kepada Allah bukan cuma di pondok pesantren. Kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah bukan ketika ramai orang. Tapi apa? Dimanapun kita berada. Di pasar, di mall, di jalanan, semuanya menuntut kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Singkat, padat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dilihat orang ataukah enggak dilihat orang, harus bertakwa kepada Allah. Ya, subhanallah. Kemudian ya, kata beliau, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. Oh, ini nasihat luar biasa jamaah sekalian. Artinya apa? Selama ada peluang untuk berbuat amalan kebaikan, lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan remehkan. Apapun itu. Makanya Nabi SAW dalam petikan hadis-hadis yang lainnya mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antal ka'akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah remehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar kamu berbuka manis, tersenyum. Senyum Pepsoden ketika kamu bertemu dengan saudara kamu. Kalau kita nggak mampu memberikan dia duit, bantuan, tapi minimal inilah kebaikan yang kita berikan kepada saudaranya kita. Senyumannya kita. Subhanallah. Assalamualaikum, ketemu. Senyum, Masya Allah. Luar biasa. Gak perlu tenaga itu senyum. Ya, gak perlu tenaga, yang diperlukan kebersihan hatinya kita. Jangan cebrut kalau ketemu saudaranya kita. Senyum sumringah. Pahala tuh, pahala. Bisa jadi ya senyuman itu yang akan membuat hati saudaranya kita merasa nyaman. Yang tadinya dia kalut, banyak pikiran, tapi lihat senyumannya kita, senyum lagi dia, ada lagi semangat untuk menjalani kehidupan. Ya, pahala jamaah sekalian. Ya, pahala. Ya. Kata Nabi SAW apa? Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Jaga, lindungi diri kamu walaupun hanya sekedar nyumbang infak sedekah dengan sepotong kurma, bukan setengah dos, setengah karton, bukan, tapi setengah biji kurma itu. Subhanallah. Peluang-peluang kebaikan jangan disia-siakan. Ini nasihat untuk kita semuanya. Peluang-peluang kebaikan selama masih diberikan kesempatan oleh Allah, lakukan. Karena kita nggak tahu amalan mana yang bakalan menyelamatkan kita dari neraka Allah. Karena kita nggak tahu amalan mana yang bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu amalan mana yang menjadi sebab masuknya kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wala tahkiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah remehkan yang namanya kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Walau antufriga lil mustasqi min dalwik fi inaihi, walaupun sekedar katanya engkau menuangkan air dari timbahmu ke dalam bejana orang yang mencari air. Subhanallah, itu aja sudah nikmat. Ada orang yang butuh air, kita tuangkan ke situ, ya Allah, subhanallah, itu kebaikan. Kemudian wala tukallim akhaka wa wajhuka munbasitun au tukallim akhaka wa wajhuka munbasitun, ataukah ketika kamu ngomong sama saudara kamu dengan wajah berseri-seri. Nah, itu tadi yang kita sebutkan itu. Ringan dapat pahala lagi. Senyuman kita kepada saudaranya kita. Wa iyyaka wa isbal al-izar, dan hati-hatilah kamu ya dari apa? Al-isbal, menjulurkan pakaian hingga melebihi mata kaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha minal makhilah, karena itu adalah bagian dari kesombongan, ya. Wala yuhibbuhallah, dan itu semua perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inimru'un ayyaraka bi syai'in ya'lamuhu minka fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu. Ini juga nasihat yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kalau ada seseorang yang melecehkan kamu dengan kekurangan yang dia tahu dari kamu, dia jadikan aib itu untuk mencela kamu, merendahkan kamu, ya, kata Nabi, maka biarkan, ya, biarkan dia dengan perbuatannya, jangan kamu balas, ya. Jangan kamu lecehkan dia dengan aib yang kamu ketahui. Kita tahu orang tersebut ada aibnya juga. Oh, kita semua ada aibnya, jamaah sekalian. Kita semua ada kelemahannya, dan itu harus kita sadar. Kita bukan malaikat, kita bukan bidadari yang tidak memiliki kekurangan. Kita manusia ini. Dan begitu sempurnanya Allah, kasih sayang Allah, Allah tutupin aib-aibnya kita. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang yang melecehkan kamu, merendahkan kamu dengan sebuah aib kekurangan yang dia tahu dari kamu, maka janganlah kamu balas melecehkannya dengan aib yang kamu tahu pada dirinya. Jangan. Lebih bagus apa? Diam. Walaupun secara hukum asal di dalam Islam apa? Boleh untuk membalas kejelekan yang setimpal dengan perbuatannya. Itu boleh dalam Islam. Fa in aqabtum fa uqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Kalau kamu diganggu, boleh balas gangguan tersebut dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi kalau kamu sabar, itu lebih bagus. Ya, diam aja lah. Ya, biar pahalanya pindah ke kita. Ya, kita butuh banyak pahala ini jamaah sekalian. Kita butuh banyak bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperbanyak dosa untuk bertemu dengan Allah. Ya, katanya udah, biarkan saja. Ya, katanya da'hu yakunu wabaluhu alaihi. Biarkan dia dengan perbuatannya. Karena akibat buruknya itu, ya, akan menimpa diri dia sendiri. Wa ajruhu lak, dan pahalanya untuk kamu. Kamu diam. Kita tahu, kita juga punya mulut. Kita juga bisa menulis. Kalau dia remehkan, kita bongkar aibnya kita dengan mulutnya, dengan tulisannya. Kita juga sebenarnya mampu nulis. Kita juga punya mulut, kita juga tahu dia ini ada aibnya. Tapi ngapain sih sibukkan dirinya kita dengan demikian? Kenapa jamaah sekalian? Ingat satu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, demi Allah, jin manusia mau berkumpul untuk merendahkan kita, gak akan mampu mereka lakukan. Itu aja. Kalau Allah sudah muliakan kita, jin manusia berkumpul semuanya untuk melecehkan kita, merendahkan kita, demi Allah mereka gak sanggup untuk melakukannya. Tapi yang bahaya, kalau Allah sudah rendahkan kita, Allah sudah hinakan kita, walaupun manusia berkumpul untuk muliakan kita, tidak berguna apa yang mereka lakukan. Subhanallah.
Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Ya, bahwa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala tasubanna syai'an, jangan sekali-kali engkau mencaci sesuatu, jangan. Qala, maka mendengarkan nasihat ini kata beliau, fama sababtu ba'du dabatan wala insan. Kata Sulaim, sejak saya mendengarkan nasihat Nabi itu, saya nggak pernah lagi mencaci apapun, baik itu hewan, binatang ataupun manusia. Yang kita caci itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa parahnya kalau yang kita caci maki itu adalah orang yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Kalau orang yang kita caci maki, yang kita bongkar aibnya itu adalah orang yang setiap malamnya bangun di tengah malam bermunajat dengan Rabbnya Allah, yang selalu meneteskan air matanya di tengah malam, itu yang kita caci maki, itu yang kita bongkar aibnya, na'udzubillah. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting buat kita semuanya dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu ya, dan kita akan masuk dengan beberapa pertanyaan yang masuk ini. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, iya, apakah hukum membeli nasi box ke penjual nasi untuk disumbangkan ke dalam masjid para jamaah? Apakah termasuk jual beli? Jawabannya enggak. Ya, kalau transaksinya itu berada di luar masjid, kemudian nasi boxnya dimasukkan ke masjid, itu aman, bukan jual beli itu. Jual beli itu kalau kedua-duanya antara pembeli dan penjual berada di masjid kemudian melakukan transaksi, itu yang dilarang di dalam Islam. Kalau transaksinya terjadi di luar masjid, di warung, kemudian dimasukkan makanan tersebut ya ke dalam masjid untuk dibagikan kepada para jamaah, itu sah, boleh ya. Kecuali dimasukkan nasi boxnya kemudian panggil jamaah, ayo siapa yang mau beli, itu gak boleh itu. Itu namanya jualan dalam masjid, transaksi dalam masjid ya. Jadi kalau ada orang beli nasi box di luar, di rumah Padang, masakan Padang atau yang lainnya, kemudian dia antarkan ke masjid untuk dibagi-bagikan, dimakan oleh jamaah, itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apakah mengambil listrik di masjid untuk mencharger handphone termasuk qasab? Apa saja hal-hal yang termasuk qasab tersebut? Barakallahu fiik. Ini juga jamaah sekalian, maaf, ini juga termasuk ya perkara yang pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ya Syekh, gimana tuh? Boleh gak saya mencas HP saya di masjid? Ya, kata Syekh Al-Utsaimin gak boleh. Gak boleh. Karena itu masuk dalam apa? Hitungan sumbangan untuk kemaslahatan masjid. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam, untuk sikap hati-hati, hindarkan dirinya kita. Kenapa? Karena pulsa listrik, tagihan listrik itu kan dipakai dari apa? Biayanya umat Islam, dari sedekahnya mereka, infaknya mereka. Ya. Tapi kalau tadi itu kita katakan lebih berhati-hati, jangan dilakukan. Bagus sabar. Kalaupun ini solusi. Kalaupun, Ustadz gimana? Ya. Saya mau sholat, saya juga butuh ini, anak saya sakit nih. Sakit anak saya butuh hubungan, baterai habis. Udah cas aja, nanti sumbangkan duitnya kita. Dengan niat apa? Sebagai ganti ongkos casnya kita. Itu mungkin bisa jadi solusi. Kalau memang terpaksa untuk kita lakukan. Jadi ini semuanya berbicara apa? Tingkat kehati-hatian.
Ya, karena sekali lagi kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, itu memang apa yang disumbangkan masjid itu memang fasilitas wakaf dari umat Islam. Ya, nggak boleh dipakai untuk keperluan pribadi, nggak boleh. Ya, wallahu taala alam. Jadi mungkin solusinya kalau kita diperhadapkan dengan kondisi ini, waduh capeknya habis, sementara saya harus telepon suami saya jemput setelah kajian, gimana nih? Udah cas. Setelah itu apa? Sumbangkan, masukkan ke situ, niatkan ya Allah, ini sebagai pengganti dari casnya saya tadi itu. Barakallahu fiik, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizahullah ta'ala. Amin ya Rabb. Bolehkah kita sedang saum Daud alaihissalam dan harinya bertepatan dengan Senin dan Kamis, ataukah dengan hari saum Ayyamul Bid, apakah boleh niatnya digabungkan ataukah cukup melakukan saum Daud saja? Barakallahu fiik. Kalau memang sudah kebiasaannya puasa Daud, ya Daud saja. Puasa Daud saja alaihissalam. Itu lebih bagus, lebih mulia dibandingkan puasa Senin Kamis. Ya, itu lebih bagus dibandingkan puasa Ayyamul Bid. Kalau kebiasaannya puasa apa? Daud. Ya, udah cukup itu aja. Ya. Tapi kalau kebiasaannya juga dia sering melakukan puasa Senin Kamis bertepatan dengan puasa Daud, boleh untuk dia apa? Gabungkan dua niatnya tersebut, dan itu pahalanya lebih banyak. Tapi kalau dia cukupkan dengan puasa Daud saja, itu udah lebih dari cukup. Kata Nabi apa? La siyama afdal min siyam akhi Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW. Gak ada lagi puasa sunnah yang lebih bagus, yang lebih hebat dibandingkan puasa Daud alaihissalam. Sum yauman wa aftir yauman. Kamu puasa sehari, besok gak puasa. Ada pernah juga nanya, Ustadz, ya Ustadz, saya ini puasa Daud nih, puasa Daud saya. Qadar Allah. Di hari saya puasa Daud ini, kebiasaan saya puasa Daud Ustaz. Di hari puasa Daud ini, aduh qadar Allah, ada acara keluarga. Kalau saya nggak makan nanti mereka gimana Ustaz? Akhirnya saya nggak berpuasa. Gimana cara nyambung puasa Daud? Ya besok puasa, besok puasa Daud, besoknya lagi enggak. Demikian seterusnya. Ya, barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz, izin bertanya terkait posisi duduk kurfuso. Jadi duduk kurfuso itu ya pantatnya menempel tanah atau tidak Ustaz? Di kitab terjemah jelaskan menempel tanah, tapi yang Ustaz contohkan tadi tidak menempel tanah, ataukah keduanya menempel ataukah tidak menempel, sama saja. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan rampungkan semuanya, karena masih ada lagi ini ya duduk-duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam hadis yang berikutnya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu jamaah sekalian. Ada yang mau ditanyakan Haji atau jamaah yang lainnya? Ya silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kebahagiaan di dunia. Amin dan ya Rabb, untuk kita semuanya semoga diberikan kekuatan ya. Ustadz, kalau misalnya kita mencontoh duduk Rasul, itu kita dapat pahala nggak sih? Masya Allah Ustadz, kalau sekiranya kita duduk dengan duduk yang telah kita sebutkan ini, apakah dapat pahala? Kalau dia niatkan itu, ya. Jadi ini bukan termasuk dari sunnah Nabi SAW yang bersifat harus kita lakukan nih, bukan. Ya. Seperti apa? Pakai imamah. Itu bukan sunnah Nabi yang, ya. Kalau kecuali orang, itu kebiasaan orang Arab tuh pakai imamah. Kalau ada orang pakai imamah karena dia ingin contoh Nabi, maka itu mendapatkan pahala dengan niatnya tadi. Kalau ada orang yang duduk ya dengan duduk yang telah dicontohkan ini, niatnya untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Taala dengan niatnya tersebut dia akan mendapatkan pahala. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Jadi semuanya apa? Tergantung dari niatnya tadi. Ya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustadz. Ya silahkan. Tadi kan Ustadz contohin duduk yang iya ihtiba, namanya duduk ihtiba. Ya begini terserah. Ya makanya tadi disebutkan ya dari definisi al-ihtiba tersebut
Ya. Nanti akan kita terangkan, itu ada hadis yang menerangkan bahwa duduk ihtiba itu tidak diperbolehkan dilakukan ketika sedang khutbah Jumat. Ada tuh. Cuman itu para ulama mengatakan hadis yang dhaif. Ya. Hadis yang dhaif. Ya, kata mereka duduk ihtiba diperbolehkan dalam kondisi apapun, baik ketika khutbah Jumat ataupun selainnya, selama tidak menyingkap auratnya. Kalau kita sekarang kan ini pakaiannya kita dua ini, tapi di zaman dahulu mungkin saja mereka pakaiannya terbatas, yang apabila dia duduk ihtiba tersebut akan menyingkap auratnya. Kalau sampai menyingkap maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia yakin dengan duduk ihtibanya dia menutup auratnya, maka itu diperbolehkan secara umum, ya, walaupun sedang duduk mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu taala alam. Karena ada hadis memang yang diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, Nabi melarang duduk ihtiba tersebut ketika dalam kondisi mendengarkan khutbah Jumat. Tapi sekali lagi wallahu taala alam, hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Wallahu taala alam. Gak ada lagi ya? Memberi apa Haji? Iya. Handphone misalnya di masjid ini, dia pesan nasi gitu loh. Pesan nasi untuk diantar ke masjid. Dia di masjid tetapi dia hanya pakai handphone aja, online aja beli nasi, terus dibawa ke masjid gitu loh. Gimana Pak Ustaz? Barakallahu fik. Ya. Katanya gimana tuh kalau dia dalam masjid, ya, sementara dia pengen pesan masjid untuk dibawa ke masjid misalkan, ataukah disumbangkan, tolong buatkan 20 nasi padang, kirim ke pondok pesantren ini, kirim ke sini. Apakah masuk dalam pelarangan itu? Wallahu ta'ala tidak termasuk dalam pelarangan itu. Cuman kalau bisa jangan dilakukan dalam masjid. Tapi kalau dikatakan dilarang, enggak. Karena yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli itu ada pembeli dan penjual di dalam masjid. Paham jamaah sekalian? Membayar utang boleh enggak? Boleh. Boleh hukumnya membayar utang dalam masjid karena itu bukan transaksi jual beli. Saya punya utang ketemu, mumpung masih ingat ada utang saya 100.000 bayar. Itu bukan jual beli itu. Bayar utang boleh dilakukan di dalam masjid. Kalau yang tadi boleh enggak saya telepon? Jawabannya boleh. Cuman kalau ingin menghindar lebih hati-hati, udah di luar aja lebih bagus. Karena masjid itu digunakan untuk apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dijazm enggak boleh. Mana juga dalilnya? Karena transaksi jual beli itu apa? Ada mustari al-bai', pembeli dan penjual di dalam masjid. Ini penjualnya di luar kok, bukan dalam masjid. Ya, wallahu taala alam, barakallahu fi. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Terakhir ya, insyaallah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Menyambung transaksi yang jual beli di dalam masjid tadi, kalau misalnya di teras atau di halaman itu termasuk di halaman. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Gimana tuh kalau transaksinya di pelataran masjid, di parkiran dulu, kita ngomong di parkiran, apakah masuk? Jawabannya enggak masuk, wallahu ta'ala alam. Itu bukan masjid. Ya, sebagian para ulama mendefinisikan masjid itu adalah bangunan tempat orang sholat. Ya. Pekarangannya sana, pekarangan parkirnya itu bukan bagian masjid. Boleh orang transaksi jual beli di situ. Gimana dengan teras itu, Ustaz? Ya, kalau manusia menganggap itu bagian dari masjid maka nggak diperbolehkan. Paham ya jamaah sekalian? Masih masjid kok kita rasa. Kalau jamaah juga penuh orang sholat di situ. Jadi kalau di situ masih teranggap di teras ini, ketika kita keluar ini termasuk dari masyarakat anggap itu bagian dari masjid, maka itu nggak diperbolehkan. Lebih selamat keluar di parkiran, itu lebih selamat, ya. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Ya, wallahu taala alam. Sebagian ulama juga berfatwa pokoknya yang namanya masjid itu bangunan yang dilingkupi dengan dinding. Ya, selain dari situ
bukan termasuk dari bagian masjid. Maka saya katakan termasuk dari bentuk kehati-hatian. Kalau sekiranya bagian teras tersebut teranggap sebagai masjid, karena dipakai sholat juga ketika jamaah penuh, maka jangan jual beli di situ. Sebaiknya di luar. Ya, mengumumkan barang hilang juga itu tidak diperbolehkan dalam masjid. Ya, memberikan pengumuman transaksi iklan-iklan jangan dalam masjid, bagusnya di luar semuanya itu. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fiik. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menambahkan dan terus menambahkan dan membukakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita dengarkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.